Dan ini sih mungkin yang agak challenge buat teman-teman engineer ya, Mhm. kan pada malu buat ngomong ya, Iya. kebanyakan. Ngomong aja sih, Mhm. sampein aja pendapat lu karena balik lagi ya, apa namanya, kita orang tuh nggak tahu kita tuh pinter kalau kita nggak ngasih tahu ke orang itu. Mhm. Dan bukan misalnya gini, lu ngerasa lu pinter gitu, eee, tapi lead lu nggak notice. Ya. Cuman lu nggak ngasih tahu ke lead lu, Iya. gua habis ngerjain ini loh gitu kan. Bukan tanggung jawabnya dia untuk nge-notice keberadaan lu. Welcome to Growthcast. Level up your mindset. Hai semua, saya Wika Silo, kembali lagi di Growthcast. Level up your mindset. Di mana podcast ini ngebahas tentang tren dan perkembangan industri digital supaya kita tetap up to date. Kali ini kita akan ngebahas tentang dinamika tim yang isinya developers nih. Kita akan kedatangan bintang tamu atau narasumber yang sudah berpengalaman di industri teknologi kurang lebih 7 tahun. Kita sambut Mas Episka. Halo Mas, apa kabar? Halo. Baik. Iya, ini Mas Episka ini udah cukup senior juga, udah hampir 7 tahun lamanya di industri digital ini. So, kita langsung mulai aja. Mas Episka mungkin bisa share dulu cerita background, pengalamannya sampai Mas Episka masuk ke industri digital tuh gimana sih? Ya sebenarnya kalau aku kenalan sama orang di dunia tech tuh biasanya mereka agak aneh gitu ya ngeliat Oh aku. iya, Soalnya background aku tuh kalau dilihat S1-nya tuh teknik fisika. teknik Ya fisika. specifically di teknik nuklir. Waduh, Jadi nuklir. emang agak jauh. Ya yang satu-satunya berhubungan mungkin kalau bahas atomic design kali ya. Sisanya nggak ada. Gak ada Ya, hubungannya. nggak ada hubungan. Terus habis itu sempat menempuh lanjut S2 juga di Oke. UGM juga. Mm-mm. Dan gak ada hubungannya lagi sama dunia industri tech, ngambilnya teknik elektro. Oke. Ada sedikit, jadi specifically di sana tuh belajar sedikit tentang machine learning dan segala macam lah gitu. Terus habis itu sebelum benar-benar terjun ke dunia tech sempat ikut MT di salah satu bank BUMN. Oke. Itu kerja 1,5 tahun, habis itu nggak kerasan. Habis itu, sembari waktu pas kerja itu S2-nya juga belum kelar. Oke. Jadi nggak kelar-kelar S2-nya, dituntut sama orang tua, kamu kalau mau menikah harus S2-nya dulu gitu. Ya udah aku keluar, aku mau S2-nya kelar soalnya aku mau menikah. Terus habis itu kelar kan akhirnya ya udah bingung, nggak bingung sih, jadi kayak jadi aku kan udah ada sedikit background dikit lah tentang programming karena tugas akhir S1 S2 ada hubungannya programming. Cuman waktu itu bingung gimana sih suatu data yang disimpan di server bisa akhirnya diakses sama klien via web atau mobile app kan. Ada missing link nih di situ karena di Mandiri kebetulan bersentuhan sama database. Waktu di tugas akhir bersentuhan sama desktop app. Jadi kayak ini gimana sih terhubung gitu kan. Terus akhirnya sebelum mutusin resign, habis gua S2-nya kelar, aku S2-nya kelar, aku bakalan ikut Hackdiv gitu. Itu di tahun berapa itu? 2017. 2017. Tadi udah S1 yang tadi fisika, S2, kemudian selesainya malah tertarik sama programming. Ya, programming akhirnya pengen benar-benar nentuin sebenarnya udah di programming itu udah lumayan familiar kan. Di teknik kan ada sedikit kan gitu, cuman nggak yang full. Cuman ya akhirnya pengen benar-benar tahu dan mendalami lah di dunia itu gitu. Akhirnya mutusin mau belajar di mana nih gitu. Akhirnya ya udah ikut Hackdiv waktu itu di 2017. Batch berapa itu berarti? Batch 4. Waduh, senpainya saya berarti ya lo. Waduh, iya. Saya hati-hati loh. Terus itu setelah dari Hackdiv lulus terus apa? Sempet belajar lagi atau memang langsung terjun kerja? Langsung habis kelar dari Hackdiv benar-benar langsung dapet dalam jangka waktu kurang dari 2 bulan kayaknya. 2 bulan. Iya, udah langsung dapet. Di job pertama aku itu di Danika. Waktu itu spesifik startup funding pembiayaan untuk modal nikah. Oke. Cuman gak bertahan lama, cuma sekitar 3 bulan. Itu sebagai apa? Sebagai masih junior software engineer. Software engineer, oke. Software engineer biasa, habis itu mutusin buat keluar. Karena waktu aku join developernya cuma 2, ada satu yang senior sama aku doang. Terus kalau pas ketemu sama teman-teman lulusan Hackdiv tuh, kita udah ngerjain ini, kita lagi belajar ini. Lah kok aku gini-gini doang gitu. Aduh kok ada FOMO-nya di situ ya. Akhirnya mutusin ya udah resign, cari company lain yang benar-benar timnya udah ada, udah benar-benar kebentuk tim, established, udah ada mentornya segala macam sih. Itu gak lama di Danika waktu itu. Oke. Terus dari situ ke tempat keduanya adalah? Tempat keduanya itu Yuna & Co. Yuna & Co itu jalan 1 tahun di sana.
spesifik di backend ngerjain NLP waktu itu, natural language processingnya mereka, karena kan mereka sebelum zamannya ChatGPT, idenya mereka tuh mau bikin satu app untuk ngasih rekomendasi ke perempuan-perempuan baju apa yang bisa digunakan. Dan interface-nya mereka nggak mau UI biasa, jadi mereka maunya ada interface kayak percakapan lah kan, biar sista-sista gitu, lebih asik. Jadi itu mereka interface-nya pakai chatbot, dan yang itu aku yang manage chatbotnya waktu itu sih di mereka. Tuh, lanjut. Nah habis itu aku pindah ke Pomona. Di Pomona ini lumayan lama, itu jalan 2 tahun waktu itu. Di Pomona ini aku yang lumayan banyak growth-nya, karena aku join Pomona as a mid software engineer. Keluar dari Pomona aku udah jadi tech lead. Jadi dalam jangka waktu 2 tahun itu growth-nya lumayan banyak gitu sih. Nah habis kelar dari Pomona pindah ke Shonet waktu itu. Shonet itu mereka kayak social commerce prinsipnya, jadi kayak blogging with shopping in the same place. Itu di sana jadi lead, front end lead juga. Tapi dalam jangka waktu 8 bulan mereka close down karena COVID. Pas COVID. Habis itu pindah ke Selfmade yang lumayan lama itu. Selfmade itu juga 1 tahunan. Itu company dari Amerika. Mereka itu digital agency basically di Amerika. Tapi mereka punya creative production di Indonesia. Karena kan kreatif talent di Indonesia lebih murah dibandingkan di US kan. Jadi kayak editor, copywriter segala macam adanya di Indo, tapi bisnisnya mereka adanya di US. Dan salah satu inisiatif penghematan mereka waktu itu adalah hire developer di Indo, karena di sana kan susah kan, lebih mahal lah untuk costnya gitu. Nah itu mereka di sini di hire jadi lead juga, cuman karena masalah keuangan, akhirnya dalam waktu 8 bulan 9 bulan saya mengelit saya sendiri ya. Seperti perintah agama lah. At least kita melit diri kita sendiri lah ya. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk keluar di situ. Habis itu join The Catalyst dari 2021 sampai sekarang masih di The Catalyst gitu. Berarti di The Catalyst-nya udah 3 tahun ya? Jalan 3 tahun. Tapi kalau dari ceritanya sebenarnya posisi lead-nya tuh udah dari Pomona ya? Udah dari Pomona. Berarti kalau dari total waktu jadi lead itu total ada 5 tahun ya. 5 tahun. Jadi yang perjalanan jadi software engineer-nya itu sebelum akhirnya jadi lead ya, itu ada sekitar 3 tahun ya, 3 tahun setengah. 3 tahun setengah, dan udah jadi antara 5 tahun sampai 5 tahun lah, sekitar segitu. Paling hari ini kita coba fokus dari sudut pandang lead-nya Mas Hepiska. Nah perbedaannya apa sih Mas sebelum jadi lead sama sesudah jadi lead, yang beda signifikan yang dirasakan Mas Hepiska tuh apa kira-kira? Kalau jadi lead tuh kita lebih banyak ini ya. Kalau misalnya masih di level junior, medior, senior mungkin udah agak lebih banyak juga ya. Di level junior, medior itu kita banyakan bertemunya sama coding kan, sama komputer kan. Iya betul. Kalau udah di level senior ke lead biasanya lebih banyak ketemu orang. Jadi mulai dari ketemu tim member kita, kita ngobrol, habis itu kita ketemu PO, ketemu bisnis. Jadi ya lebih banyak komunikasinya sama orang dan sama dokumentasi. Karena kan habis ngobrol sama orang, kita mau bikin ini, udah bikin dokumentasinya, oke mau gini-gini kayak gitu sih. Ya jadi bertemu code-nya udah jauh lebih sedikit. Kalau bisa dipresentasiin, sekarang aku tuh ketemu code mungkin sekitar 30%, cuman waktunya dari waktu yang aku kerjain sehari-hari ya gitu. Kalau di kantor. Kebanyakan decision maker kali ya juga salah satu, soalnya kita banyak ketemu sama beberapa stakeholder juga ya buat penentuan. Betul. Terus ada nggak sesuatu yang nggak nyangka nih pas di posisi ini ternyata berat juga ya posisi ini? Ada nggak perasaan-perasaan itu pas jadi lead? Iya sih, karena kita sebagai software engineer tuh pressure-nya nggak berasa ya. Betul. Tolong bikin ini, kerjain gitu. Cuman kita udah gitu. Ternyata kenapa kita bisa senyaman itu, kadang-kadang yang ngebufferin kita itu lead-nya biasanya. Karena mereka yang communicate dengan PO, yang didesak PO kan ke tim pasti ke lead-nya dulu kan. Nah lead-nya pasti bakal ngomong, oh ya sorry tim gue lagi gini gitu. Dan terus di pressure gitu kan. Makanya biasanya di bawah tuh di teman-teman software engineer pasti kita ngelakuin itu, kita nge-cover itu biar teman-teman software engineer-nya, programmernya bisa benar-benar fokus ngedeliver fitur yang oke dan code yang oke sih. Tujuannya itu. Ya cuman
ya itulah pressure dari atas kadang-kadang. Ya, Belum ya. lagi ada team member yang kan gak semua engineer menyenangkan ya. Kadang-kadang juga ada yang oke, siap. Ya kayak gitu ya harus sabar-sabar aja. Banyakan itu sih kayak ya kerja sama manusia lebih banyak hal yang gak bisa diprediknya sih dibandingkan kerja sama code sama komputer gitu. I see. Berarti as a lead nih memang kita memiliki peran tertentu ya, ada perannya lah, karena sekarang kan kita nggak cuma ngehandle kerjaan tapi ada manusia developer yang harus kita handle. Esensi utamanya mungkin Mas Hepiska bisa di-share nggak kira-kira peran yang perlu apa ya, yang jadi lead yang baik tuh menurut Mas Hepiska tuh yang kayak gimana sih? Mungkin secara job desk dulu kan kita sebenarnya banyakkan komunikasi ya. Yes, betul. Jadi otomatis komunikasi itu penting. Terus yang kedua, otomatis juga harus jago nge-code. Jangan tentang komunikasi tidak bisa nge-code jangan juga. Karena bisa di posisi itu otomatis kita harus dapat respect dulu dari teman-teman kita kan. Betul. Ibaratnya teman-teman kita programmer ini kalau kita nggak kayak kalau istilahnya kan show me the code lah, nggak usah bacot dulu. Intinya gitu kan biasanya kan. Otomatis itu skill utama dulu juga yang harus dipenuhin. Skill di dalam codingnya sendiri, best practices segala macam itu harus terus diasah. Other than that komunikasi. Terus stakeholder management. Jadi kita harus tahu siapa aja sih yang berpengaruh terhadap tim kita gitu kan. Gimana kita memanage mereka. Expectation management. Jangan sampai ada permintaan disuruh bikin AI misalnya kan. Oh iya 3 bulan bisa nih ya. Tim kita yang mati kan kayak gitu. Jadi kita benar-benar bisa ngatur. Misalnya oh ini kira-kira bakalan kelar berapa. Tim gua kayak gimana. Kita harus tahu juga kira-kira yang bakalan cuti siapa. Kondisi tim kita kayak gimana tuh. Biar ketika kita ngedeliver sesuatu sesuai dengan ekspektasi yang di set oleh bisnis kayak gitu-gitu. Dan tim kita nggak mati kerjanya kan, nggak yang kerja keras, nggak tidur segala macem lah gitu. Oke. Berarti sebenarnya yang di highlight tuh salah satunya memang komunikasi ini penting banget ya as a lead ya. Betul. Komunikasi buat ke tim, komunikasi peer, stakeholder, bahkan ke atasan kita juga ya. Oke. Terus ada nggak tips-tips komunikasi mungkin yang bisa di-share juga as a lead? Kan ini juga lumayan tricky ya. Komunikasi ini lumayan tricky. Gimana? Apakah cara komunikasi kita ke tim, ke peer, ke atas itu sama atau tergantung atau menyesuaikan? Kayaknya ke tiap-tiap orang itu beda ya. Oke. Otomatis. Terutama kalau sama tim ya, sama developer. Kayak kita tahu lah ya, most of developer kan geek banget. Iya, betul. Most of geek dan pendiam kan. Iya, betul. Mereka benar-benar kayak mau nyampein idenya tuh nggak mau. Padahal kadang-kadang yang mereka tahu tuh jauh lebih baik dibandingkan yang aku tahu kan. Betul. Nah itu aku selalu mencoba kalau sama tim selalu mencoba ngomong paling akhir. Paling akhir. Jadi aku mau dengar suara semua orang dulu, semua orang mau ngomong, udah nyampein pendapat, baru aku ngomong gitu. Karena tanpa kita sadar ada yang bilang kayak gini nih. Orang tuh nggak sadar semakin tinggi gaji lu sebenarnya lu harus ngomong paling belakang karena itu menentukan ibaratnya. Karena kalau lu udah ngomong dulu ya udahlah dia udah ngomong toh dia gajinya lebih gede ngapain gue tanggung jawab pasti gitu ada mindset itu tuh. Makanya kita sebagai lead kalau gue ke tim biasanya selalu ngomongnya itu paling akhir lah sama mereka, minta mereka untuk selalu ngomong segala macam biar mereka juga untuk growth kan. Nah kalau ke stakeholder Stakeholder tuh biasanya intinya, ntar lagi mikir dulu ya. Harus apa? Harus kayak oh iya siap. Padahal enggak juga ya, jangan juga ya. Enggak lah, kita tetap harus nyampaikan apa adanya. Oh, I see. Itu yang paling penting. Jadi misalnya kita kan di dunia kita code itu enggak, ibaratnya kita mau nge-develop sesuatu nih, kita bisa predik kan. Oke, kira-kira bakalan kelar dalam waktu 3 sprint gitu. Nah itu mungkin ketika sebelum keterlambatan itu terjadi, kita udah ngasih tahu, bro sorry nih kayaknya fitur yang lu minta ini bakalan telat karena ini tolong dong lu atur gitu. Karena kan misalnya biasanya ke PO sih, karena kan tandemnya lead tuh biasanya PO ya. Dia yang lebih banyak komunikasi ke bisnisnya dibandingkan kita. Betul. Dia kita ngasih tahu itu dia udah bisa manage nih ke stakeholdernya. Kayaknya ini kita bakalan telat dan stakeholdernya itu juga bisa manage lagi business decisionnya kayak gimana gitu. Itu yang paling penting sih. Jadi open lah, selalu terbuka ke rekanan kita gitu, bahwa kondisinya kayak apa dan selalu ngasih update ketika sesuatu itu bakalan telat. Udah secepat mungkin kita tahu itu bakalan telat, selalu kasih tahu update, itu gitu. Sama sisanya ya standar sih kan kita di dunia tech ngomongnya kayak biasa ya, kayak sama teman, nggak ada ibaratnya hierarki itu hampir nggak ada. Jadi ya be good. Ngobrol, ngajakin, kadang-kadang ngobrol yang dapat instansinya tuh bukan pas meeting malah kan. Pas lagi ngopi atau pas lagi makan bareng, rajin-rajin untuk ngajak
rekan-rekannya untuk ngopi bareng kayak gitu-gitu sih. Sih menarik ya, apa adanya ya. Jadi jangan terlalu wah kita tim yang terbaik jadi apa aja ya, itu malah salah. Iya, Nanti kasihan. beban tim kita ya. Betul. Oke, ini menarik nih kalau ngebahas tadi pengalaman Mas Hepiska kan udah hampir 4-5 tahun lah as a lead gitu ya. Mas Hepiska ada cerita nggak timnya Mas Hepiska ini ada nggak yang jadi lead? Meneruskan estafetnya Mas Hepiska. Mungkin di perusahaan sebelumnya pas Mas Hepiska pindah, oh dia ada yang jadi lead nih. Ada nggak kira-kira pengalaman? Ada sih waktu masih di Pomona itu. Kan aku keluar duluan tuh. Terus ada beberapa orang yang memang potensial. Emang dia jago juga sih, karena aku juga sebenarnya gak mau juga take the credit kan. Terus itu dia pindah ke company lain, itu jadi principal langsung. Wow. Tapi karena emang kalau aku dulu waktu sampai sekarang sih selalu tuh prinsipnya ngajakin satu orang senior, satu atau dua orang senior untuk ikut pembahasan apapun. Jadi aku nggak mau sotoy kan kayak iya kita gini. Enggak, sebenarnya harus ada badinya lah, karena dia yang lebih banyak bersentuhan sama code-nya, dia yang lebih tahu situasinya gitu kan. Jadi gue selalu ngajak satu atau dua untuk diskusi biasanya. Dan untuk ikut juga untuk meeting beberapa kali. Dan untuk tujuannya ada dua sih, untuk nge-growth mereka. Terus yang kedua ya buat mempermudah kerjaan juga kan. I see. Terus kalau nggak ada yang nge-take over kerjaan kita jadi lead kan, nanti kita juga nggak bisa naik kan. Iya. Agak egois ya untuk diri sendiri. Jadi memang dari sejak dini as a lead juga sebenarnya harus mempersiapkan tongkat estafet ya ke tim. Jadi jangan egois apa-apa, saya leadnya, nggak boleh gitu. Sebenarnya memang lead yang baik kan sebenarnya menciptakan lead baru gitu ya. Betul. Oke, ini menarik karena pengalaman Mas Hepiska kan juga melalui dinamika industri digital tuh yang naik turun ya. Sempat COVID juga tadi cerita naik turun, dan pasti gejolak dinamikanya juga dirasakan oleh tim nih. Nah dari Mas Hepiska sendiri sebenarnya gimana tuh ngadepin itu? Gimana waktu itu pas ngadepin tim yang juga mungkin bergejolak, ada rasa kekhawatiran, ada rasa ketidakpastian. Nah pas Mas Hepiska jadi lead tuh kira-kira ada gak sih cerita-cerita pas kondisi kayak gitu? Waktu pas COVID sih. Oh iya. Itu karena pasti yang waktu habis lepas dari Pomona itu, awal-awal COVID kan itu kita goncang banget ya industrinya ya. Iya. Dan waktu itu dapat salary cut sih. Jadi kita semua satu tim dapat salary cut. Itu lumayan sulit sih ngasih komunikasinya juga ke mereka, karena emang kan itu waktu itu case-nya adalah yang ikut aku satu orang ini aku bawa dari Pomona. Ikut join ke Shunet kan. Dan waktu itu dapat salary cut. Kan gak enak ya kita yang ngajak. Tapi dalam arti kalau gue stay gaji gue gak dipotong. Padahal belum tahu di tempat sebelumnya. Iya. Cuman tetap ada rasa gak enak kan. Waktu itu ya kita komunikasikan apa adanya aja sih, bahwa emang ya kondisinya kayak gini, tapi semua orang di atas lagi berjuang sebisa mungkin, dan semuanya juga kena gitu kan. Maksudnya bos-bosnya juga kena waktu itu, VP ku juga kena salary cut dan segala macem. Most of sih kita kuncinya tuh terbuka aja sih apa adanya gitu kan, karena kalau kita nutup-tutupin gak fair buat mereka kan. Jadi bisa aja nih tim aku sebenarnya dapat offer tempat lain, tapi gara-gara aku bohong dia gak ngambil kan, gak fair kan. By the end of the day masalah kerjaannya profesional aja sebenarnya. Kita ngasih tahu apa adanya ke mereka, ya keputusannya di mereka gitu, baik buruknya dikasih tahu gitu. Oke. Berarti ada sesi-sesi apa nih? Sharing motivasi kah atau ada? Pasti kalau itu selalu rutin, pasti ada one on one. Kalau biasanya itu 1 bulan sekali pasti ada one on one untuk ngobrol sama semua team member lah. Bahwa apa yang mereka keluhkan, apa yang pengen mereka achieve lagi ke depannya gitu kan. Kerjaan mereka sekarang cukup menantangkah untuk mereka bertumbuh. Itu setiap bulan pasti ada rolling untuk one on one sih sama team member biasanya. Oke. Nice. Ini balik lagi as a lead, ini ada hubungannya tentang mentorship ya. Tadi juga banyak ngebahas tentang mentorship juga. Nah kalau dari Mas Hepiska sendiri, seberapa penting sih sebenarnya mentorship ini? Atau Mas Hepiska sendiri punya preferensi mentorship yang Mas Hepiska juga belajar gitu dari yang sebelumnya? Karena sebelumnya mungkin pernah dapat manajer mungkin atau apa gitu yang Mas Hepiska pelajari gitu as a lead? Kalau yang aku kagum banget tuh dulu si TO ku di Pomona sih. CTO Pomona, oke. Itu dia orangnya tuh ngasih kita kebebasan buat bereksperimen. Jadi benar-benar dikasih kebebasan bereksperimen, dan kalau gagal
yang dia cari gimana cara kita solving ini. Bukan siapa yang bikin ini jadi gagal. gini. Ya. Dulu sempat kita ada kejadian database production kabus gara-gara testing. Waduh. Gara-gara test script. Itu yang dia tanya, oke, gimana kita solving ini? Bukan siapa yang bikin ini kayak gini gitu kan. Kan ada tipikal orang yang nanyanya, siapa yang bikin kayak gini nih gitu. Dia enggak pertanyaannya, oke, gimana cara kita solving ini gitu. Oke. Itu yang aku pegang sampai sekarang sih. Dan dia juga itu orangnya benar-benar ngasih kita kesempatan untuk bertumbuh. Yang kan tadi aku cerita bahwa aku di Pomona itu bisa growth, masuknya as a medior, kelarnya jadi lead kan. Karena itu dikasih opportunity itu. Jadi kayak beberapa inisiatif yang aku saranin waktu itu ke dia, ke tim. Salah satunya itu dulu kita dipisah tuh antara web app sama mobile app. Jadi yang mobile appnya native Android, webnya pakai React kan. Itu aku nyaranin, Pak, gimana kan kita di sini semua softwarenya, semua programmernya itu JavaScript based, backendnya kita Node, depannya kita React, cuman satu doang nih yang kita pakai mobile, sayang banget. Kenapa nggak kita pindah ke React Native gitu kan? Itu ya udah lu coba assess aja kata dia kan. Coba assess dan itu kita gua set up untuk satu single source code untuk web dan mobile app yang customer facingnya. Dan itu jalan, syukurnya, alhamdulillahnya. Cuman waktu gua ngobrol sama dia nggak apa-apa. Sempat ada momen ini ada masalah lah nggak jalan. Terus aduh gimana nih kok bisa nggak jadi nih gitu kan. Sedangkan kita udah ngerjain sepanjang ini. Terus dia bilang nggak apa-apa mas. Itu cost of learning dia bilang. Kalaupun gagal at least kita tahu kurangnya di mana, next berikutnya kita perbaikin. Itu yang buat kayak gua ngerasa lead yang bakalan gua contoh banget nih gitu. Kayak dia nggak nge-push kita untuk apa, tapi justru ketika digituin kita nggak mau ngecewain dia gitu kan. Betul. Dikasih kepercayaan sebesar itu masa gua nggak bisa nih gitu kan. Akhirnya ya udah gua paksa, itu akhirnya bisa. Cuman itu sih yang jadi itu. Dan kalau gua sendiri biasanya kan normalnya dulu ya, cuman sekarang agak beda nih di case sekarang agak beda strukturnya. Cuman kalau dulu gue itu prinsipnya biasanya kan kita dikasih tuh ada yang senior, ada yang junior pasti dalam satu tim. Nah itu gue biasanya minta yang senior ini ngasih waktunya mereka untuk bantu mentorin yang junior ini juga. Jadi kayak piramid gitu loh. Jadi aku mencoba libatin mereka ke beberapa kegiatan yang hubungannya mulai planning segala macam. Dan gue expect mereka juga untuk bantu ke tim yang junior ini untuk bantu ngajarin gitu. Kayak itu mentorship yang dulu aku coba terapin di tim sih. Cuman kalau di DK sekarang udah agak berbeda struktur organisasinya lah. Jadi udah gak applicable itu. Oke. Berarti salah satu value yang penting yang diingat tuh tadi masalah kepercayaan ya. Jadi as a lead seharusnya memang kita harus percaya sama tim kita kan. Betul. Ketika tim kita dapat kepercayaan kan juga mereka juga melakukan yang terbaik sebenarnya. Sama itu tuh salah satu hal yang menurutku menarik juga ketika terjadi kesalahan di tim. Gimana sebagai lead kita berposisi ya sebenarnya nggak perlu nyalahin. Udah langsung ini ada salah ya udah baiknya gimana gitu ya. Dan itu juga kan itu jadi pelajaran buat tim juga sebenarnya. Bukan ngerasa kayak terintimidasi. Aduh ya besok-besok nggak mau deh eksplorasi apa. Jadi takut kan. Betul. Oke, menarik. Itu value yang mungkin ya itu kita belajar bareng-bareng ya tim Growthcast juga. Lanjut ini kita bahas lagi. Mas Happyska ini kan pastinya belajar tuh tadi dari banyak ragam resources ya. Maksudnya ya di bootcamp, kemudian mungkin di dokumentasi, YouTube dan sebagainya. Dan salah satunya mungkin Mas Happyska juga belajar dari komunitas gitu ya. Mas Happyska pernah ikut komunitas mungkin? Dulu Jakarta JS sih. Jakarta JS, COVID, ya. Oke. Sebelum COVID ya. Terus apa yang Mas Happyska dapat dari mengikuti komunitas-komunitas seperti tadi Jakarta JS? Memacu kita untuk lebih bertumbuh sih sebenarnya. Karena kan kita ketemu teman-teman baru, ngobrol yang satu frekuensi lah, satu kerjaan segala macam kan. Itu membuat kita ngerasa oh ya dia udah bisa ini nih, gue explore deh besok. Jadi ada pacuan untuk kita mengeksplor sesuatu yang baru gitu kan, terus-terusan di sana gitu. Jadi itu salah satunya. Terus juga ya namanya kita kerja kan pasti butuh untuk ngobrol dan berkomunikasi juga kan. Dan di sana juga biasanya ketemu networking. Ya untuk kerjaan segala macam juga bisa dapat dari sana. Most of itu sih kayaknya itu penting sih komunitas tuh untuk networking satu. Karena opportunity pasti bakalan kebuka lebih lebar lagi tuh kalau kita sering ketemu sama orang kan. Oke. Berarti gak kayak katak dalam tempurung lah ya. Jakarta Jazz tuh jadi membuka wawasan kita. Oh ternyata di luar tuh udah pakai apa-apa. Menarik. Ya memang banyak sih manfaat ya kalau kita ikut komunitas.
Sama satu lagi, kita juga sering kali nih para programmer dihadapi kondisi tentang sejauh mana kita memilih passion gitu ya. Bagaimana kalau dari Mas Episka sendiri menentukan keseimbangan antara passion sama kehidupan sehari-hari? Ini kan Mas Episka mungkin aku nggak tahu juga ini apakah memang passionnya as programmer atau gimana Mas Episka? Ya kalau aku emang suka banget sih sama programming. Jadi di luar jam kerja pun kalau nggak main sama anak. Sekarang concernnya keluarga sama anak sih. Jadi kerjaan sama keluarga sama anak. Kalau dulu kan sempat LDR tuh. Ya. Waktu masih di Jakarta, istri di Belitung. Itu ya di luar jam kerja yang ekspor lagi. Baca, coba teknologi baru, coba library baru. Karena emang passionnya di situ. Cuman gimana caranya imbangin ya. Biar kita tetap bisa bertumbuh. Susah juga sih ya kalau emang bukan passionnya di situ mungkin ya. Betul. Kan aku pernah dengar kata-kata gini tuh, yang nentuin kesuksesan karir kita tuh bukan dari 9 to 5, tapi 5 to 9-nya. Oh. Jadi lu ngapain jam 5 sampai jam 9 malamnya itu sih. Jadi kayak ya kalau lu benar-benar passionnya di code mungkin lebih enak sih karena pasti lu bakalan lu seneng gitu ngelakuin itu, lu bakalan ngerjain itu lagi kayak gitu-gitu sih. Atau mungkin yang lain kalau teman-teman yang suka nge-game mungkin bisa nge-export gaming apa gitu yang bisa dikerjain dari teknologi yang dibuat sekarang, mungkin apa yang bisa bikin game sendiri segala macam mungkin bisa ngeport ke sana kali ya. I see. Emang baiknya kalau passionnya itu juga selaras dengan karir kita ya. Jadi itu sebenarnya buat meningkatkan skill kita juga gitu ya. Tapi kalaupun enggak, sebenarnya enggak salah juga. Enggak salah juga. Yang penting seimbang itu ya. Tren digital nih sebenarnya memang makin kesini kan makin bertumbuh ya. Kayak kita tahu lah ini yang akhir 2023 aja udah semua AI, sebelumnya blockchain, crypto, wah banyak banget lah kita pusing nih. Kalau dari Mas Episka sendiri sebenarnya melihat perkembangan industri itu gimana? Apa yang harus kita lakukan gitu dari Mas Episka? Apakah kita kayaknya semua harus dipelajarin karena kalau enggak kita ketinggalan FOMO atau gimana nih harapannya? Kalau dari gue ya nggak mungkin bisa nge-keep up semua sih. Cuman kayaknya skill yang paling penting untuk sekarang dan kedepannya itu adalah skill untuk bisa belajar. Belajar untuk bisa belajar. Karena cepet banget. Iya betul. Gak mungkin bisa keep up kita kalau gak kayak gitu. Jadi gimana kita sama ini. Jangan terlalu ngerasa apa yang kita tahu sekarang tuh yang paling baik. Jadi skill belajar dan skill melupakan. Jadi kayak lupain nih. Sekarang dulu kan gue JavaScript gitu ya. Baru JavaScript. Cuman sekarang ngeliat dan gue React Native gitu. Tapi kan Flutter lebih bagus memang kenyataannya untuk multiplatform kan. Ya udah, kita nggak step aside ego kita kayak oh ya udah gue coba untuk belajar hal yang ini aja deh, gue belajar hal yang baru gitu. Cuman untuk untuk hal-hal yang kayak yang benar-benar baru banget kayak AI segala macem, mungkin bisa ikutin trennya aja kali. Jadi biar bisa tahu dan gak ketinggalan kali ya. Cuman secara prinsipal gitu sih, terutama kalau misalnya kita ngomong secara profesional kerjaan yang nyata-nyata aja dulu kan. Sekarang JavaScript juga atau code juga library baru banyak banget keluar kan. Menurut gue sih yang paling penting kita tahu prinsipnya sih. Begitu kita tahu prinsipnya, ngerjain di bahasa apapun, library apapun ya itu gampang-gampang aja gitu. Kayak gue pindah dari React ke Flutter misalnya. Ya gampang-gampang aja karena gue udah tahu prinsipnya kan. Gue pindah dari Node.js ke Java. Ya gampang-gampang aja karena kan REST API ya gitu. Iya, betul. Lu ada beberapa layer, intinya prinsipnya lu tahu nih misalnya REST API ada berapa layer, layer itu. Ya sisanya tinggal masalah language mah nggak terlalu sulit lah gitu juga kan. Di masalah front end juga misalnya kita ngomong, ya sama intinya dia kan ada komponen base, misalnya di Flutter widget itu sama nih selaras, state-nya kayak gimana, rendernya kayak gimana, ya itu sih intinya lu tahu prinsipnya. Ya lu bisa keep up sih. Kalau kita ngomongin secara yang standar-standar profesional yang gitu ya. Kalau kita gak ngomongin AI, kripto kan udah terlalu jauh. Gitu. Oke, jadi yang pertama belajar gimana caranya belajar. Karena itu kalau kita semakin tahu mungkin semakin efisien ya ketika belajar. Sama satu lagi mungkin bisa dikatakan growth mindset kali ya. Jangan ngerasa bahwa apa yang kita pelajari itu udah cukup. Padahal ya itu tadi teknologi aja terus berkembang ya. Jadi tapi menarik belajar untuk melupakan. Jadi jangan terlalu yakin bahwa ini yang terbaik. Betul. Ya. Oke, mungkin terakhir nih kasih dong tips dan trik nih. Mungkin sobat-sobat Growthcast kita juga mungkin ada yang sekarang jenjang karirnya mau jadi lead gitu ya. Dan dikombinasikan dengan perkembangan industri yang sekarang. Nah menurut Mas Episka sendiri
ada nggak sih tips untuk teman-teman supaya kita juga bisa jadi lead yang juga mungkin up to date dan berkembang sama industri yang sekarang gitu? Jangan takut untuk nge-explore sih. Oke. Terus yang kedua, jangan takut untuk ngasih saran. Hmm. Kayak yang aku cerita tadi kan, waktu di Pomona itu aku growth-nya gara-gara ya aku ngasih saran dulu nih. Iya, iya. Kayaknya kita bisa giniin deh biar efisien. Oke. Jadi kayak kalau ada sesuatu yang di otak lu mau kerjain dan lu rasa di company lu sekarang align, Yap. saranin aja. Oke. Kayak misalnya ternyata di company lu mereka belum searchingnya belum pakai elastik misalnya. Yap. Karena lu tahu tuh lu Iya. lagi passionate di situ, ya udah saranin aja, Pak kayaknya kita pakai ini aja deh, ini bisa gini nanti efeknya segala macam. Ngomong gitu. Nah ini sih mungkin yang agak challenge buat teman-teman engineer ya. Kan pada malu buat ngomong ya. Iya. Kebanyakan ngomong aja sih, sampein aja pendapat lu karena balik lagi ya, apa namanya? Kita orang tuh nggak tahu kita tuh pinter kalau kita nggak ngasih tahu ke orang itu. Dan bukan misalnya gini, lu ngerasa lu pinter gitu, tapi lead lu nggak notice. Yap. Cuman lu nggak ngasih tahu ke lead lu, Iya. gue habis ngerjain ini loh gitu kan. Bukan tanggung jawabnya dia untuk nge-notice keberadaan lu sebenarnya, tapi lu yang bertanggung jawab untuk ngasih tahu dia lu habis nge-achieve apa gitu. Jadi jangan takut untuk speak up sih, untuk ngasih tahu apa yang udah lu kerjain, apa yang lagi lu kerjain, apa yang mau lu kerjain itu sih. Oke, inisiatif tuh Inisiatif, penting ya. betul. Oke. Jadi ya buat teman-teman, jadi jangan ngerasa takut. Sebenarnya inisiatif tuh bukan berarti ya nanti saya ngerjain, ya nggak gitu juga. Yep. Itu malah menjadi challenge buat lead kita notice kita kan sebenarnya. Betul. Oh ternyata bener juga ya ada. Iya, Bisa betul. jadi lead sebenarnya nggak kepikiran ya. Kadang Betul, yang betul. ditakutin kan, jangan-jangan inisiatifnya nih terlalu apa ya, norak atau apa, jangan gitu ya. Jangan dibatasin itu dulu. Betul. Gitu. Kasih tahu aja kan kalaupun ternyata dan jangan baper kalau ditolak. Itu dia. Iya, jangan kayak abis ditolak sekali kayak aduh gue nggak mau nih lagi Iya, ngasih inisiatif. ternyata nggak cocok nih. Iya, coba aja karena bisa jadi inisiatif lu memang belum cocok sama situasinya saat itu gitu. Yes. Tapi mungkin inisiatif kedua ketiga lu bakalan cocok gitu kan. Betul. Coba aja gitu dan itu sih kayaknya. I see. Oke, nice banget. Terima kasih Mas Episka untuk insight-nya. Terima kasih. Paling itu adalah sesi terakhir kita. Thank you Mas Episka. Thank you. So buat teman-teman Growthcast, inilah yang kita udah bahas terkait lead di perkembangan zaman sekarang. Tadi ada beberapa insight juga. Yang pertama tentang bagaimana caranya berkomunikasi antar tim. Itu penting banget ya kalau kita jadi lead. Karena komunikasi ke tim tuh pasti beda dengan ke stakeholder dan sebagainya gitu. Sama tadi gimana caranya tetap berkembang, jangan lupa belajar untuk belajar sama growth mindset. Jadi jangan ngerasa bahwa apa yang telah kita miliki itu udah cukup gitu. Kita harus terus berkembang karena perkembangan zaman memang kita nggak bisa hentikan gitu. Mungkin bagi teman-teman sekali lagi yang ingin menuliskan topik berikutnya, silakan tuliskan di kolom komentar. Siapa tahu nanti kita akan buatkan sesuai dengan topik yang teman-teman tuliskan. Itu saja untuk episode kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Growthcast, level up your mindset. Terima kasih.